yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Sebenarnya beriman itu aneh. Kadang-kadang bagaimana lah, kejam, mungkin kejam. Beriman itu bisa mengerikan, ya bisa mengerikan. Orang yang beriman bisa merasa mengerikan dan suatu yang mustahil rasanya kan. Tapi beriman itu juga ajaib. Itu yang dirasakan oleh Abraham ya. Bagaimana dia sudah meminta kepada Yahweh karena dia tidak mempunyai keturunan dari si Sarah agar diberikan keturunan, dan secara ajaib pada masa tua mereka Ishak akhirnya lahir. Tapi justru yang ditunggu-tunggu ini diminta oleh Tuhan mengerikan dan aneh. Tak tahulah, mustahil, masa yang sudah ditunggu-tunggu itu sekarang sembelih anakmu itu, persembahkan. Satu yang luar biasa ya, itulah iman. Tapi apakah Tuhan itu memang menginginkan persembahan yang seperti itu? Kalau kita seperti Abraham ini yang akhirnya tunduk kepada Yahweh, kepada iman itu, taat kepada iman itu, yang terjadi memang keajaiban. Kalau bukan dia sendiri yang menerima keajaiban dalam arti menjadi hebat Abraham itu ya, dia hanya menerima seekor domba. Tapi keturunannya nanti sebanyak bintang di langit, sebanyak butir pasir di tengah laut, mengalirlah dari seorang yang beriman itu. Bapak kita Abraham akhirnya mengalirlah keselamatan sampai kepada Pastor Leo Justin dan sampai kepada umatnya di Pakak dulu Parlitan dan sampai gereja inkulturasi dan seterusnya. Disitulah iman. Tapi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sering iman itu kita minta, tapi kemudian kita merasakan kalau bisa akulah yang terus merasakannya. Akulah yang beruntung. Kalau itu barulah iman yang enak kan. Jadi ada seorang itu, sepasang suami istri yang merayakan pesta pernikahan mereka yang ke-25. Kurang lebih umur mereka 50 tahun gitulah ya. Mereka merayakannya dan si suami rupanya mau membuat satu kejutan. Pergilah mereka membeli kalung yang ada leontinnya dari emas dan ada leontin yang bisa dibuka-buka itu. Jadi waktu ini agak dongeng ini kan. Pas waktu dibeli, dibuka leontin itu yang bisa masukkan foto, keluar peri. Kayak malaikat. Dan dia mengatakan, saya sangat senang keluarga kalian selama 25 tahun ini selalu damai. Luar biasa, kalian taat kepada Tuhan, bergereja penuh, Katolik orang ini kan. Udah misa tadi, juga pesta perak kalian dirayakan luar biasa. Oke, kalian berdua boleh minta sesuatu, 2 saja ya, dari istri 1, dari suami 1, akan diberikan. Melayang-layanglah peri itu. Kemudian datanglah si istri, apa mau minta? Wah, istri dapat ide. Berikanlah agar kami berdua bisa keliling dunia untuk merayakannya. Dapat tiket kapal pesiar 2 agar mereka bisa keliling dunia. Senang, terima kasih. Sekarang peri itu mengatakan, si suami, istri pun melihat, minta. Aku minta ya. Oh begini ya, kata suami itu. Buatlah agar akhirnya istriku ini lebih muda dari aku 30 tahun. Biar kami bisa jalan-jalan katanya. Cik. Akhirnya bapak itu menjadi 80 tahun. Istri 50 tahun. Itu sialnya. Dia pikir bahwa istrinya 20 tahun, dia 50 tahun. Karena terlalu egois rupanya peri itu. Wah, jadi tualah dia sepanjang
perjalanannya kan. Para bapak dan ibu, kadang-kadang kita memang terus meminta untuk diriku, untuk diriku, untuk diriku. Akhirnya kekecewaan yang bisa terjadi. Dan itulah yang dialami oleh para rasul. Kalau kita lihat tadi di dalam Injil ya, mengapa sebenarnya Yesus sampai membawa mereka ke Gunung Tabor? Ada 2 gunung di sini ya, 3 sebenarnya dengan Golgota. Pertama Gunung Moria, disitulah Abraham mau mempersembahkan, pergilah ke Gunung Moria katanya kan. Kemudian untuk melihat keajaiban ini, mereka ke Gunung Tabor, dan nanti Gunung Moria dibandingkan dengan Golgota, di mana Yesus dipersembahkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Transfigurasi, perubahan dari tubuh Yesus itu, pakaiannya, akhirnya datanglah surgawi, suasana surgawi muncul. Untuk mengukuhkan suasana surgawi ini juga, yang muncul juga ialah Musa dan Elia, lengkaplah. Dan ketika suasana surgawi itu muncul dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, akhirnya keluarlah kata-kata yang luar biasa itu, bahwa inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Itu aja. Karena memang Petrus terus ragu-ragu. Kau Mesias, tapi janganlah. Sampai Yesus mengatakan, iblis enyahlah kau. Dan untuk memperkuat keraguan-raguan para rasul inilah suasana surgawi. Kalau kamu tahan menderita, karena tadi Yesus sebenarnya membawa mereka sesudah tadi berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara, baru mereka naik ke gunung. Kalau memang mereka ini tahan menderita, mereka akan memiliki kerajaan surga. Tapi Petrus jelas belum. Malahan nanti waktu perjalanan ke salib, jalan salib itu 3 kali dia menyangkal. Karena dia bagaimanapun rupanya manusia itu entah beriman. Karena memang iman itu bisa kejam. Bisa kita menderita, tapi kalau memang iman itu diikuti ketaatan itu, maka akan menguntungkan. Ada di sini seorang raja yang mau menguji pembantu menteri-menterinya lah. Jadi ada permata yang sangat berharga sebesar mungkin 1 kilo. Dan kalau diperhitungkan harga permata ini bisa hampir 500 miliar. Paling berharga di dunia kan. Dan sudah banyak orang yang melihat itu dan mengagumi. Jadi dipanggillah satu persatu menterinya, dikatakan ini, saya perintahkan kamu tahu berapa harga ini? Tahu raja, ini 500 miliar. Nah ini martir, hancurkan sekarang. Jangan. Aduh sayang. Menteri pertama, kedua juga begitu, jangan raja kami, aduh sayang, pikirkan dulu. Ada seorang yang sebenarnya bukan menteri, hanya pembantu raja. Datang dia. Kau tahu berapa harganya? Saya dengar 500 miliar. Ini martil yang besar, coba pukul, habiskan, hancurkan aja. Gak bernilai itu katanya. Datang dia, dihancurkannya. Terkejutlah semua. Waduh, gak baik kau hancurkan. Tapi akhirnya raja mengatakan, kalian menteri, yang kalian perhitungkan ialah mutiara itu. Tetapi yang tidak kalian perhitungkan adalah saya. Saya sudah memerintahkan pecahkan, tapi kamu melupakan perintah saya gara-gara mutiara ini. Yang inilah yang bagus. Mengapa kamu pukul dia? Saya memang melihat berharga, tapi saya mendengarkan raja. Dia yang sudah mengatakan, saya laksanakan. Dan itulah yang terjadi sering di tengah-tengah hidup kita. Yang kita lihat ialah penderitaan kita. Aduh menderita, aku menderita sampai menangis, akhirnya pindah agama. Menderita, aku tak laku-laku, akhirnya pindah agama, pergi agama lain. Oh inilah ini. Oh, bisa juga karena keberuntungan. Iya, kalau aku begini, maka aku naik pangkat, maka curilah. Itu dilihatnya, Tuhan tidak dilihatnya.
Pada hari ini itulah yang diingatkan oleh Tuhan dalam surat Paulus tadi kepada umat di Roma itu ya. Bahwa justru di sini ada beberapa pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ada 5 pertanyaan, tak usah aku baca semua kan. Tetapi pertanyaan yang utama itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mutiara itu, penderitaan kita, ketenangan kita, harta kita, pangkat kita, atau apapun itu yang busi kita, itu cita-cita kita, itu yang kita lihat. Tuhan tidak kita lihat. Pada hari ini justru Tuhan dulu lihat Abraham. Memang coba kalau dilihatnya, anakku si Ishak mau dibunuh. Tak usah aku percaya sama kau, Yahweh. Anakku mau dibunuh, enggak mau aku. Ayo bersembunyi kita, dibawa nanti si Ishak itu. Pontang-panting tak kemana kan. Tapi karena dia pasti ada pergumulan di hatinya. Bagaimana anakku yang terkasih ini yang sudah lama kudambakan harus kubunuh. Tapi pasti Tuhan dia yang mencipta, dan akhirnya itulah yang terjadi. Tidak jadi, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Begitulah dalam hidup kita. Mari kita selalu melihat Tuhan yang di sana. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, apakah kebahagiaan, apakah juga kemurungan, ataukah cita-cita belum tercapai dan seterusnya. Tapi ketika kita berada dalam situasi itu, saya tahu siapakah yang menjadi lawan kita kalau Allah di pihak kita. Amin.